Oke, kita langsung mulai deep dive kita hari ini. Anda mengirimkan sebuah naskah renungan audio yang, wah, idenya cukup provokatif ya. Judulnya Kebinasaan versus Kehidupan. Jadi misi kita jelas, kita akan bongkar argumen utamanya, yaitu bagaimana sebuah kejengkelan kecil di kantor itu bisa punya bobot spiritual. Mari kita cari tahu seberapa kuat ide ini. Ini langsung menarik perhatian saya loh. Karena bahasa yang Anda pakai di naskah itu, kuat banget. Anda kan buka dengan rujukan ke Efesus 42 ya, tentang manusia lama yang menuju kebinasaan. Biasanya kata kebinasaan itu kita simpan untuk hal-hal yang besar kan? Tapi di sini justru dikaitkan dengan hal sepele kayak kebohongan kecil atau kompromi integritas. Tepat. Dan ini yang membuat saya penasaran. Apa ini nggak berlebihan ya? Maksud saya menganggap kejengkelan sesaat sebagai langkah menuju kebinasaan? Awalnya mungkin terasa begitu sih. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh kayak konsep death by 1,000 cuts. Kematian oleh 1,000 sayatan. Bukan satu tusukan pedang yang fatal, tapi ribuan goresan kecil yang perlahan-lahan menghabiskan kehidupan. Naskah Anda pada dasarnya menerapkan prinsip itu karena spiritual. Jadi bukan tentang satu dosa besar, tapi tentang efek akumulatifnya. Akumulatif ya. Saya perhatikan ada satu kata kunci yang Anda tulis di sini yang sangat kuat. Mempercepat. Dikatakan bahwa kompromi kecil ini mempercepat kerusakan dalam diri kita. Menurut Anda, kenapa penulisnya memilih kata sekuat itu? Bukan sekedar, katakanlah, menyebabkan kerusakan. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Kata mempercepat itu menyiratkan adanya momentum. Ini bukan hubungan sebab akibat yang lurus-lurus aja. Ini lebih kayak mendorong bola salju menuruni bukit. Awalnya kecil kan, tapi semakin sering kita lakukan, semakin cepat dan semakin besar bola salju itu. Sampai akhirnya sulit dihentikan. Jadi ini bukan lagi tentang kita yang bikin pilihan, tapi kebiasaan buruk itu yang mulai mengendalikan kita, gitu. Kita secara aktif berpartisipasi dalam penurunan spiritual kita sendiri. Dan dari titik yang terasa negatif itu, fokusnya tiba-tiba bergeser ya. Tiba-tiba kita nggak lagi bicara soal larangan, tapi soal pemeliharaan. Anda menulis bahwa menolak hawa nafsu itu tujuannya untuk memelihara kehidupan dan kesehatan rohani Anda. Betul, dan disitulah letak kejeniusannya. Sudut pandangnya berubah total kan? Dari yang tadinya cuma jangan lakukan ini, jadi ayo kita rawat ini. Ini mengingatkan saya pada saat kita terjebak macet. Pikiran pertama bisa saja mengeluh dan jengkel, itu si manusia lama. Tapi naskah ini seolah mengingatkan, oke, ini pilihan kecil di depanmu. Mau membangun kerusakan dengan marah-marah atau membangun kehidupan dengan sabar. Jadi bukan soal menghindari neraka, tapi soal merawat taman di dalam diri. Lalu Anda menghadapkan pembaca pada satu pertanyaan yang sangat menusuk. Apakah saya sadar bahwa kompromi kecil yang saya lakukan siang ini bisa membawa saya menuju kerusakan rohani? Pertanyaan ini kayak rem darurat di tengah kesibukan. Sangat praktis. Tapi kalau boleh saya tawarkan perspektif lain ya. Apakah ada resiko bahwa fokus pada setiap kompromi kecil ini justru bisa bikin orang jadi cemas? Atau mungkin jadi terlalu keras pada diri sendiri? Terus menerus mengawasi setiap pikiran dan tindakan kan bisa jadi sangat melelahkan. Itu poin yang valid. Mungkin itu sebabnya struktur naskah jadi penting ya. Tidak berhenti di pertanyaan yang bikin cemas itu. Tepat sekali. Naskah Anda punya struktur yang sangat seimbang. Dimulai dengan peringatan, yaitu jalan menurun itu. Lalu ada jeda untuk refleksi, ya pertanyaan tadi. Tapi setelah itu langsung diberi alat untuk bertindak, yaitu doa singkat. Dan diakhiri dengan sebuah jaminan, kutipan dari Filipi 4:7 tentang damai sejahtera. Jadi ini bukan untuk membuat kita cemas, tapi untuk membekali kita. Kayak sebuah toolkit spiritual cepat saji gitu, untuk dipakai di tengah hari yang sibuk. Oke, jadi apa artinya semua ini? Inti dari tulisan yang Anda bagikan ini adalah pengingat bahwa pertarungan spiritual terbesar seringkali tidak terjadi di momen-momen dramatis, tapi di pilihan-pilihan sunyi yang kita buat di meja kerja, saat rapat, atau ya itu tadi, di tengah kemacetan. Kesehatan rohani kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan atomik itu. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Lebih lanjut, naskah Anda kan sangat fokus pada bagaimana kompromi-kompromi kecil membangun jalan menuju kerusakan.
Nah, sekarang, coba kita balik logikanya. Jika itu benar, maka tindakan-tindakan kecil positif apa? Seperti satu ucapan terima kasih yang tulus, satu tugas yang diselesaikan dengan jujur, atau satu momen kesabaran yang bisa kita lakukan secara sadar setiap hari untuk secara aktif membangun jalan menuju kehidupan.